Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku masih ingat hari pertama kali aku datang ke rumah itu. Sebuah rumah besar di ujung bukit, dengan pagar besi tinggi dan taman yang dipenuhi bunga mawar merah. Kata orang-orang di desa, rumah itu dihuni oleh seorang wanita cantik yang jarang keluar. Namanya Nadine. Aku datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai asisten rumah tangga. Lowongan itu kutemukan di papan pengumuman pasar. Gajinya cukup besar untuk ukuran pekerjaan sederhana, dan aku sedang butuh uang untuk membayar biaya kuliah adikku. Begitu pagar terbuka dan aku melangkah masuk, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu tidak seperti rumah-rumah lain. Terlalu tenang, terlalu rapi, dan terlalu indah. Lalu aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di balkon lantai 2, dengan gaun putih tipis yang tertiup angin. Rambutnya hitam panjang, matanya tajam seperti menembus pikiranku. Dia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk pelan dan berbalik masuk ke dalam. Itulah Nadine, majikanku. Hari-hari pertama bekerja di sana cukup mudah. Tugas utamaku membersihkan rumah, merawat taman, dan menyiapkan makanan. Tapi ada 3 peraturan yang harus kuikuti tanpa pengecualian. Jangan pernah masuk ke kamar di ujung koridor lantai 2. Jangan bertanya tentang tamu yang datang malam hari. Jangan coba-coba membuka kotak kayu di ruang kerja Nadine. Aku mengangguk saat peraturan itu disebutkan. Meskipun rasa penasaranku langsung muncul. Siapa yang tidak penasaran dengan larangan-larangan seperti itu? Tapi saat itu aku hanya pekerja. Dan Nadine, meskipun lembut, ada sesuatu dari tatapannya yang membuatku enggan membantah. Semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku menyadari bahwa Nadine bukan wanita biasa. Dia sangat cerdas, bicara dengan bahasa yang halus dan terukur. Tapi yang paling aneh adalah, dia selalu membuatku merasa diperhatikan. Kadang dia muncul tiba-tiba di dapur saat aku memasak, berdiri diam sambil memperhatikanku dengan senyum kecil. Kadang dia duduk di ruang tamu membaca buku, tapi matanya mengintip ke arahku dari balik halaman. Dan ketika kami berbicara, suaranya selalu terdengar tenang, tapi ada nada menggoda yang halus, seperti dia tahu apa yang kupikirkan. "Zaki," katanya suatu malam saat aku hendak kembali ke kamar. "Kau tampak lelah. Kau bisa istirahat di sofa sini jika ingin. Ini lebih empuk dari kasurmu." Aku menolak sopan, tapi entah kenapa, aku mulai memimpikannya malam itu. Mimpi yang terasa terlalu nyata. Suatu malam aku terbangun karena suara pintu gerbang dibuka. Aku mengintip dari jendela kamarku, dan kulihat seorang pria tua datang membawa koper besar. Nadine menyambutnya di pintu, mengenakan gaun hitam panjang. Mereka berbicara pelan, lalu masuk bersama ke dalam rumah. Esok paginya, pria itu sudah tidak ada, seolah tak pernah datang. Aku mencoba bertanya dengan nada santai, "Ada tamu semalam, ya?" Nadine tersenyum pelan, tapi matanya dingin. "Ingat peraturan nomor 2. Aku langsung diam. Keinginanku untuk tahu isi kamar terlarang makin besar. Pintu itu selalu tertutup. Tidak ada suara dari dalam, tapi ada aroma wangi bunga yang samar tercium dari sela-sela kayu. Suatu hari saat Nadine pergi ke kota, aku memberanikan diri mencoba membuka pintunya. Terkunci, tapi yang membuatku merinding, ketika aku menyentuh gagangnya, aku merasa seperti ada tangan lain yang juga menyentuh dari dalam. Aku mundur cepat dan berlari ke taman. Nafasku sesak. Apa sebenarnya yang disembunyikan wanita itu? Beberapa minggu kemudian, aku menemukan kesempatan langka. Nadine sedang mandi, dan dia meninggalkan ruang kerjanya terbuka. Kotak kayu yang selama ini dilarang untuk dibuka ada di atas meja. Tanganku gemetar saat menyentuh tutupnya. Di dalamnya, hanya ada tumpukan surat tua. Semuanya ditulis tangan,
dan beberapa bahkan sudah menguning. Isinya, surat cinta. Tapi yang aneh, semua surat itu berasal dari pria berbeda, dan semuanya berbicara tentang satu hal, rasa ketertarikan mendalam, obsesi, dan ketakutan. Saya tidak bisa jauh dari Anda, Nadine. Tapi saya juga takut. Apa yang Anda lakukan pada saya? Siapa sebenarnya dia? Sore itu Nadine memanggilku ke ruang tamu. Senyumnya lebih lebar dari biasanya. Dia menyuruhku duduk di seberangnya. "Zaki," katanya pelan, "apa kamu percaya bahwa ada orang yang bisa membuat orang lain jatuh cinta hanya dengan berada di dekatnya?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Aku punya sesuatu dalam diriku," lanjutnya. "Sesuatu yang tidak semua orang bisa terima. Aku tidak memaksakan apapun. Tapi kadang, orang-orang jadi tergila-gila padaku, dan itu bukan salahku." Aku menelan ludah. "Kau penasaran, kan?" bisiknya. Dia mendekat, sangat dekat, hingga aku bisa mencium aroma mawar dari kulitnya. Matanya seperti menyihir. "Aku bisa membuatmu menginginkanku. Tapi aku tidak akan melakukan itu, kecuali kau sendiri yang minta." Aku berdiri cepat. Jantungku berdentum. Aku harus kembali kerja. Dia hanya tersenyum. "Tentu." Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara dari kamar terlarang. Tangisan pelan. Aku tak tahan. Kudobrak pintunya. Di dalamnya, kosong. Hanya ada cermin besar dan tumpukan baju pria. Di dinding, tergantung puluhan foto pria-pria yang berbeda. Semuanya adalah pria yang pernah datang malam hari. Dan di tengah ruangan, sebuah buku catatan. Isinya, daftar nama, termasuk namaku. Zaki, pekan kelima, mulai menunjukkan ketertarikan. Aku gemetar. "Sekarang kau tahu." Suara Nadine terdengar dari belakangku. "Aku bukan manusia biasa, Zaki. Aku tidak tua, meski terlihat dewasa. Aku, semacam makhluk yang bisa memikat hati pria. Tapi aku lelah. Aku ingin berhenti." Aku berbalik. Dia berdiri tanpa emosi. "Aku ingin seseorang yang mencintaiku bukan karena kekuatanku, tapi karena aku, sebagai wanita biasa." Tapi ternyata, itu tidak mungkin. Malam itu, aku duduk di taman, menatap langit, mencoba memahami semuanya. Nadine tidak memaksaku. Dia bahkan memintaku pergi jika aku takut. Tapi aku tidak pergi.